dibelikan rumah. Yang kedua, ketika saudara dan saya mendengarkan suara Tuhan dan merenungkan suara Tuhan itu, saudaraku, dan engkau belajar melakukan dengan ketaatan, engkau belajar melakukan dengan konsisten, maka saya percaya ada berkat juga di dalam usaha kita, ada berkat juga di dalam bisnis kita. Mungkin saudara bilang sama saya, ada pengusaha yang hadir dalam hari ini, saya bangkrut Pak Benny, terjadi krisis, terjadi COVID 2 tahun, omset menurun, banyak utang tidak bisa bayar. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar engkau tetap percaya kepada Tuhan, belajar engkau tetap andalkan Tuhan, karena ada waktunya Tuhan akan membalikkan keadaan, ada waktunya Tuhan akan memberkati kita. Baru-baru ini kami undang salah satu hamba Tuhan, saudaraku, untuk khotbah di retreat kami. Saya kaget ketika terjadi krisis, terjadi pandemi, dia mengalami kerugian 100 miliar lebih. Secara manusia, orang yang rugi 100 miliar pasti stres sampai depresi, betul? Tetapi dia belajar, saudaraku, berserah kepada Tuhan. Dia serahkan semua hidupnya, dia serahkan semua usahanya pada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika selesai semua, dia menyelesaikan semua utangnya. Mulai Tuhan berkati dari hal yang kecil, dia melukis, laku lukisan 10 juta, 20 juta, 30 juta. Dia mulai, saudaraku, ajar terapi olah nafas, jual vitamin-vitamin. Dia bilang begini, dulu kami punya usaha banyak, karyawan lebih 300, cabang banyak di mana-mana, AC banyak besar. Tetapi apa? Tidak pernah pegang uang, saudaraku. Semua uangnya di aset, di barang, di aset, di barang, dan juga banyak utang. Tetapi dikatakan hari ini bisnis kami tidak besar, usaha kami tidak besar, tetapi di bank kami sudah bisa kumpul uang miliaran. Saudaraku, dulu banyak usahanya, tidak ada uangnya di bank, semua di barang, semua di barang, semua di orang, semua di orang. Kami pernah mengalami 10 kali kebangkrutan, saudaraku. Saya tahu tidak mudah melewati 10 kali jatuh bangun bangkrut. Tetapi saya belajar tetap percaya kepada Tuhan, karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Apalagi kalau hidup kita benar, kita taat firman, kita lakukan firman, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bayangkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kami mengalami kebangkrutan, utang banyak, saya harus jual mobil saya harus sewakan mobil saya yang saya cicil, saya harus jual, saudaraku, motor saya. Saya masih ingat pada waktu itu tinggal sepeda saya punya. Kadang saya ke gereja pinjam motor kakak saya, kadang saya ke gereja pinjam pacar saya punya motor. Kalau tidak ada, saudaraku, saya naik sepeda. Naik sepeda ke gereja, jemputi orang ke gereja naik sepeda. Mengalami kebangkrutan, semua dijual. Bahkan terakhir saya jual apa? Cincin emas kita, semua perhiasan, semua emas. Tinggal cincin kawin kita simpan. Semua kalung, cincin yang lain-lain semua dijual semua. Untuk apa? Untuk bayar utang dengan modal dikit. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kami belajar bertanggung jawab dengan semua utang kami, maka Tuhan melihat dari sorga. Maka apa yang terjadi? Perlahan-lahan Tuhan membuka pintu berkat, saudaraku. Dari 1 tos serba yang kecil menjadi 2 tos serba yang lebih besar, 3 tos serba yang lebih besar, 4 sampai 6. Semakin dipercayai Tuhan, dan apa yang terjadi? Semakin dipercayai, semakin banyak saingan. Kita buka tos serba di sini, datang saingan di sebelah kiri kita, datang saingan di sebelah kanan kita, datang saingan di depan kita. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian,
Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kalau kita mempersembahkan semua hidup kita, harta menjadi milik Tuhan, saudaraku. Kami dibela oleh Tuhan. Tambah banyak saingan, tambah banyak berkat. Tambah banyak saingan, tambah banyak omset. Tambah banyak saingan, tambah banyak toserba. Akhirnya per hari ini, saudaraku, ada 15 orang lebih toserba, mall, beberapa hotel, beberapa tempat wisata waterboom hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, per hari ini tidak ada utang di kami. Semua barang kami itu dibeli kontan semua. Tidak ada utang. Semua aset tidak ada utang. Sampai di Makassar orang tidak percaya, saudaraku. Karya tangan Tuhan, kehebatan Tuhan. Tetapi Tuhan lakukan keajaiban dalam hidup kami. Saya mau beritahu bagi para pengusaha, mungkin usahamu kecil hari ini, serahkan sama Tuhan. Bisnismu kecil hari ini, serahkan sama Tuhan. Tuhan sanggup membalikan keadaan. Tuhan sanggup memberkati saudara dan saya. Yang ketiga, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, ada berkat buat keluarga kita. Ada berkat buat keluarga kita. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa banyak keluarga-keluarga Kristen hari ini ribut, bertengkar sampai bercerai? Kenapa banyak keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan hari-hari ini ribut, bertengkar sampai bercerai? Karena banyak keluarga-keluarga hamba Tuhan tidak bangun mesbah doa di dalam keluarga. Di dalam keluarga harusnya kita saling mendoakan. Suami doakan istri, istri doakan suami, suami istri doakan anak, anak doakan orang tua. Saling berdoakan, saudaraku. Saling menguatkan. Mungkin kita saling menasihati dan saling menegur. Hampir setiap minggu di rumah kami, saudaraku, kami bangun mesbah doa. Sebelum tidur malam, berapapun anak yang ada atau mantu, kami berdoa, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, bahas firman secara singkat. Kami saling mendoakan, saling menguatkan. Ketika kami belajar lakukan hal-hal seperti itu, saudara tahu, tanpa diundang berkat itu datang. Karena Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, Tuhan akan mencurahkan apa? Mencurahkan berkatnya yang terbaik bagi setiap hidup kita. Hati-hati, saudaraku, tidak membangun mesbah doa. Saya harus cerita, kami punya keluarga kakak saya. Saudara tahu, tidak bangun mesbah doa. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya selingkuh. Selingkuh suaminya. Hancur rumah tangga ini, saudaraku, dan hancur semua bisnis, tutup. Anak-anak terlibat narkoba. Kawin cerai anak-anaknya. Bahkan anaknya masuk penjara, masuk rumah sakit, hampir meninggal, saudara. Karena tidak membangun mesbah doa di dalam keluarga. Saya punya teman, sama. Tidak membangun mesbah doa di dalam keluarga. Tidak mencari Tuhan, tidak saling menguatkan, saling mendoakan, saling menegur. Kalau berangkat, saudaraku, urusan pekerjaan atau urusan lain, dia sendiri berangkat. Naik pesawat sendiri. Saya ini tidak pernah naik pesawat sendiri sampai hari ini. Selalu ditemani anak, istri, atau teman. Saya tidak berani naik pesawat. Kenapa? Saudara tahu di atas pesawat itu banyak pramugari yang cantik-cantik. Bahaya. Itu resleting bisa turun sendiri. Takut saya. Biar tiap hari saya berdoa, saya takut, saudaraku. Takut saya. Pengusaha ini berangkat, saudara, naik pesawat terus pulang balik, tidak ada yang temani. Akhirnya kecantol dengan pramugari. Saudara tahu apa yang terjadi ketika dia berselingkuh dengan pramugari? Dulu bisnisnya begini, saudara, terkenal. Di antara teman-teman kita dia paling terkenal. Tiba-tiba merosot, bentur, jatuh. Terlibat judi, terlibat narkoba, sampai ditangkap, saudaraku, bayar besar. Makanya ketika saya tahu kasus ini, saya sangat menjaga hidup saya.
Hati-hati hamba Tuhan, tidak ada satupun hamba Tuhan, tidak ada satupun pengusaha, tidak ada satupun jemaat yang kebal dari hal-hal seperti ini, saudaraku. Jaga hidupmu, jaga hidup kita. Iblis sedang sedang mengintip untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Yang terakhir, saudaraku, yang keempat, ketika kita belajar taat, belajar setia kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan ketaatan, dengan konsisten, maka ada berkat kesehatan di dalam hidup kita. Ada berkat kesehatan dalam hidup kita, saudaraku. Hari ini banyak orang sakit, banyak orang stres, banyak orang depresi. Suatu kali teman saya pulang dari rumah sakit, dia bilang begini sama saya, Pak Benny tahu, waktu saya ke rumah sakit itu antri panjang sekali, banyak sekali orang sakit. Lalu dia terjepit juga sarafnya. Dia pikir lagi bagian saraf terapi, saudaraku, bukan rumah sakit. Dia lihat juga orang sama, rumah sakit antri, bagian terapi juga antri, saudaraku. Orang sakit semua. Baru-baru ini saya dapat info, saudaraku. Kenapa banyak orang meninggal? Dan angka yang paling tinggi terjadi orang sakit sampai meninggal. Saudara tahu? Info dari Menteri Kesehatan. Setiap tahun penyakit yang paling mematikan di Indonesia itu stroke. 300.000 setiap tahun orang meninggal karena stroke. Yang kedua, jantung, saudaraku. Setiap tahun 250.000 orang meninggal karena serangan jantung. Dan yang ketiga, saudara, 234.000 orang meninggal karena apa, saudaraku? Karena kanker. Jaga hidup saudara, jaga pola makan saudara. Iblis sedang menyerang kita dari segala penjuru untuk menghancurkan hidup kita, menghancurkan kesehatan kita. Dengarkan baik-baik. Ada dua cara Tuhan menyembuhkan kita. Yang pertama, lewat mujizat. Yang kedua, lewat pola hidup sehat dengan makan sehat, saudaraku. Pada waktu umur 40, karena orang tua kami, saudaraku, selalu makan enak di rumah, jago masak mami saya. Kami 12 bersaudara, dan 12 semua tukang makan semua. Kami 4 laki-laki, saudaraku. Saya anak ke-10. Saudara tahu 2 dari 4 anak laki-laki itu jantungnya bermasalah, pernah kena serangan jantung, dibawa ke luar negeri berobat, saudaraku. Operasi jantung, di bypass dia, operasi jantung. Saya mengalami sakit di umur 40. Saya datang periksa ke dokter pertama, kedua, ketiga. Lalu hampir semua dokter bilang begini, Pak Benny ini sudah mulai banyak sakitnya. Sudah infeksi saluran pernafasan, paru-parunya tidak bagus. Lambungnya juga tidak bagus, sudah infeksi. Gigi lambung itu sudah tumpul. Kita itu punya lambung tumpul, sudah kayak ada gigi, rigid, tumpul. Tekanan darah sudah tinggi. Dan diharuskan sudah minum obat apa, saudaraku? Obat penurun tekanan darah. Dan saya sudah pernah coba berapa kali. Saya stres. Sudah banyak penyakit. Lalu dokter bilang begini sama saya, jantungnya Pak B ini juga tidak baik. Begitu dia sebutkan jantung, saudaraku, rontok iman saya. Kenapa? Jantung tidak ada dijual di supermarket. Jantung tidak ada dijual di Soterba. Kalau ada dijual gampang, kita beli. Begitu dia katakan jantungmu juga bermasalah, secara manusia rontok iman saya. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan saya stres, saya depresi, saya tidak keluar rumah berbulan-bulan. Saudara, pada saya ini orang proyek, urus Toserba, urus proyek pembangunan renovasi, dan selalu harus keluar rumah. Tinggal di rumah sampai anak saya datang, saya duduk di kursi. Anak saya bilang, papi kenapa? Papi kenapa? Kenapa? Dalam hati saya, papi muni stres, papi muni depresi. Kondisi seperti itu tidak mudah, Bapak Ibu.
Iman saya juga rontok sampai saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya setia ikut Engkau. Saya sungguh-sungguh ikut Engkau Tuhan. Saya minta Tuhan kasih saya mujizat. Saya minta Tuhan kasih saya kesembuhan. Kalau orang lain diberi mujizat, orang lain diberi kesembuhan, saya juga anakmu, saya juga hambamu, saya juga minta kesembuhan dan mujizat. Saudara tahu, minta tidak dikasih. Berkali-kali saya minta tidak dikasih. Lalu terakhir saya sudah frustasi, saudaraku. Iblis serang saya dari segala penjuru. Iblis bilang, kau nanti mati. Saya sudah dikasih kayak penglihatan begitu, nanti saya mati di basement saya, ada peti mati dan saya di dalam, saudaraku. Sampai begitunya saya diserang. Itu ketakutan sampai saya bilang sama dokter pribadi saya, tolong kasih saya surat pengantar, supaya kalau malam-malam saya sesak nafas, saya bisa pergi rumah sakit. Kalau tiba-tiba ke rumah sakit tidak tahu dokter siapa apa semua yang jaga, bisa bahaya, saudaraku. Saya ini pernafasan saya sudah kayak di sini. Saya sesak nafas. Sesak nafas selalu sesak nafas begitu, saudaraku. Semua komplikasi banyak sakitnya sesak nafas selalu. Bayangkan kalau gagal nafas, banyak orang meninggal gagal nafas. Tiba-tiba saya di ruang tamu satu ketika. Saya sudah tidak tahan. Saya berseru kepada Tuhan pada waktu itu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mungkin seperti ini terus. Percuma saya hidup. Saya tidak bisa buat apa-apa. Hari ini saya serahkan nyawa saya kepada Tuhan. Saya serahkan nyawa saya kepada Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus bilang satu hal, saudaraku, yang saya tidak bisa lupa seumur hidup. Roh Kudus bilang begini, pola hidup sehat akan menyembuhkan engkau. Pola makan yang teratur akan menyembuhkan engkau. Langsung saya tahu, saudaraku. Singkat cerita, bertahun-tahun saya pola hidup sehat, makan sehat. Setiap kali saya sakit, saya catat di HP saya. Sakitnya tanggal berapa, penyebabnya apa, minum obat apa semua saya catat semua. Saya lab, saya catat semua. Saudara tahu apa yang terjadi? Berapa minggu yang lalu, saudaraku, saya buka HP saya. Saya kaget. Saya bersyukur sama Tuhan. Umur saya sekarang 54, saudara. Saya lihat data terakhir saya ke dokter dan minum antibiotik. Dulu selalu saya ke dokter setiap 4 bulan, 5 bulan saya harus ke dokter dan minum antibiotik. Tubuh saya ini penuh dengan antibiotik. Kalau saya lihat muka saya di streaming, saya tahu diri saya tidak panjang umur, sudah kurus krempeng waktu saya masih remaja. Buang-buang air terus, 30 tahun saya lebih buang-buang air terus. Satu hari saya bisa buang air 3 sampai 5 kali, saudaraku. Buang-buang air mencak terus. Minta maaf. Saya tahu umur saya tidak panjang. Tetapi ketika saya taat mendengarkan suara Tuhan dan saya melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan memberikan kesembuhan secara bertahap dengan pola makan sehat, dengan pola hidup sehat, saudaraku. Saya buka catatan yang tadi, saya kaget, saudaraku. Sudah 6 tahun lebih saya tidak pernah minum antibiotik dan tidak pernah ke dokter. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dokter saya pasti heran karena dokter saya teman saya. Dia bilang, kenapa Pak Benny sudah 6 tahun tidak datang, tidak bawa setoran? Kenapa Pak Benny tidak sakit-sakit? Dulu setiap 4 bulan, 5 bulan pasti datang. Dokter periksa, minum antibiotik, baru pintar dokter, saudaraku. Dia kasih saya obat, tapi ada satu obat itu yang tidak bisa dibeli. Dia kasih obat racik. Saudara tahu obat racik? Di dalamnya itu ada 3 macam racikan. Tidak bisa dibeli apotik. Jadi selalu harus pergi di dokter cari dia. Bahkan saya mau berangkat ke luar negeri, saya harus cari dia. Terjadi mujizat dalam hidup kami dengan apa? Ketaatan, lakukan firman, hidupi firman. Dan saya juga mendapatkan mujizat, saudaraku. Bukan cuma mujizat saja untuk pola hidup sehat, pola makan sehat. Berapa tahun yang lalu yang saya bilang semula sakit-sakit. Kami mau pergi pelayanan di Sumarorong, Mamasa. Tiba-tiba saya demam dan batuk, saudaraku, seperti biasa. Tidak enak perasaan. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba di leher saya itu ada kayak bau busuk, saudara. Setiap kali saya telan ludah, itu bau busuk di leher saya. Saya langsung ke dokter teman saya. Periksa, dia dokter hebat, saudaraku. Kenapa? Banyak pasiennya sekali, antri sekali. Pinter sekali penyakit dalam. Waktu dia periksa saya, dia langsung bilang, Pak Benny, ini bahaya. Saya kasih surat pengantar, cari THT cepat karena ini berbahaya.
Dan apa yang terjadi, saudaraku? Itu penyakit saya tambah buruk, saudaraku. Tambah stres. Saya dapat surat pengantar itu. Saya bilang, Tuhan, kami mau berangkat Amerika setelah pulang pelayanan dari Sumarorong, Mamasa. Kalau saya sakit, Tuhan, saya tidak akan berangkat bersama dengan keluarga. Sudah bayar semua, saudaraku. Lalu saya tanya, dokter bagaimana? Dia bilang, tidak, Pak Beni harus periksa cepat. Ini ada kemungkinan kanker, saudaraku, kanker leher. Kanker getah bening atau apa. Kenapa? Karena dia tahu ada bau yang tidak baik di leher saya. Ketika saya telan ludah, itu ada kayak bau bangkai, bau busuk. Dan saya pelajari, rata-rata orang kanker payudara, kanker leher, kanker mata, kanker apapun, kalau sudah masuk stadium 3, stadium 4, pasti itu bau amis, bau busuk, saudaraku, bau bangkai. Dan saya mulai merasakan seperti itu. Saudara tahu, saya dua punya pilihan. Saya berangkat pelayanan atau saya berobat supaya saya bisa pergi di Amerika untuk liburan. Timbang punya timbang. Saya pelajari tentang sakit penyakit kanker, saudaraku. Tidak ada obatnya. Karena teman-teman saya, mertua saya cuma berakhir dengan kematian. Ada yang 8 bulan, 10 bulan, 12 bulan paling lama. Pasti mati kalau kanker ganas. Stadium 3, stadium 4 tidak ada bisa sembuhkan kecuali mujizat. Saya tidak punya pilihan banyak, cuma dua. Saya pergi pelayanan atau saya pergi berobat. Saya bilang, Tuhan, percuma juga saya pergi berobat. Paling saya disuruh kemo. Dan kemo itu membuat orang stres, rontok semua, biru semua, kuku semua, biru semua. Dan saya tidak memilih untuk kemo, saya memilih untuk lebih baik mati daripada kemo. Menderita, saudara, orang-orang kemo semua menderita. Bawa ke luar negeri, habis uang tetap mati. Banyakan seperti itu, stadium 3, stadium 4. Saya mengambil keputusan, saya mau berangkat pelayanan. Yang penting saya mengabdikan diri, pulang, apa yang terjadi terserah Tuhan. Mau mati, mau hidup terserah Tuhan. Ketika saya mengambil keputusan untuk berangkat pelayanan, saya bawa mobil, saudaraku. Di tengah jalan, saya memohon mujizat sama Tuhan. Tuhan, saya kasih mujizat. Sebelum sampai ke tempat pelayanan, saya dapat mujizat. Tolong Tuhan, saya berdoa, bergumul, berdoa, bergumul, berdoa, bergumul. Tidak terjadi, sudah mujizat. Sampai Sumarorong tidak terjadi mujizat. Dari satu gereja kami pelayanan kebaktian. Dari 2 gereja, 3 gereja. Saudara tahu, ketika saya selesai khotbah, saya harus ke WC cepat, kasih keluar lindir yang banyak itu. Dan apa yang terjadi ketika saya telan ludah, itu bau bangkai, bau busuk sekali, itu tambah kentara, saudaraku. Tambah kentara, bau busuk, bau bangkai. Saya mulai terus demam, tidak enak perasaan. Jujur, saudaraku, secara manusia iman saya rontok. Saya sudah tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Jujur, saya tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Jujur, saya menyerah. Tetapi tugas saya harus selesaikan semua pelayanan sampai selesaikan tanggung jawab integritas dalam hidup. Selesaikan semua pelayanan. Dan kami akan pulang, saudaraku. Dari Mamasa Sumarorong itu kurang lebih mungkin 10 jam, 12 jam mobil. Setiap beberapa kilo saya telan ludah, masih bau busuk, bau bangkai. Setiap berapa kilo masih bau busuk, bau bangkai. Saya sudah tidak punya pengharapan. Saya bilang, Tuhan, batal pergi Amerika, kami rugi besar. Tidak mungkin istri saya berangkat dengan anak saya tanpa saya, Tuhan. Sudah bayar ratusan juta, tidak akan bisa kami berangkat. Saya sudah frustasi, saudaraku. Dengan hati yang hancur, saya setir mobil, terus jalan-jalan. Berapa puluh kilo sebelum sampai Makassar, saya sudah kehilangan pengharapan. Tiba-tiba klik. Saya ulangi lagi. Tiba-tiba klik, tak. Tadinya itu, saudaraku, saya sudah masih rasa bau busuk, bau bangkai. Tiba-tiba klik, tak. Begitu saya telan, terjadi mujizat, saudaraku. Terjadi mujizat. Tidak ada lagi bau. Saya sampai tidak percaya. Saya singgah mobil saya makan kue, saya minum apa semua, saya telan-telan banyak-banyak. Tidak ada lagi, hilang. Langsung satu kali klik saja, tak, hilang. Itu saya nyetir mobil sampai makan sukacita luar biasa. Bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai di rumah saya kasih tahu anak saya, kita jadi berangkat ke Amerika, kita jadi berangkat ke Amerika, kita jadi liburan, kita jadi liburan. Tuhan hebat, Tuhan saudara hebat.
Malam hari ini saudaraku, engkau datang dengan berbagai macam pergumulan. Tantanganmu besar di dalam pekerjaan, tantanganmu besar dalam usaha, tantanganmu besar dalam pelayanan. Mungkin engkau datang dengan berbagai macam pergumulan, sakit, penyakit. Tetapi saya mau beritahu saudara sekalian, Yesus yang saudara sembah ada di altar ini, di depan altar ini. Dia sanggup menyembuhkan saudara, bukan saya. Bukan saya, tetapi Tuhan yang saudara sembah sanggup menyembuhkan saudara. Dia tidak kelihatan, tapi kuasanya nyata. Kita bangkit berdiri semua.